Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berlimpah nikmat kepada kita semua, yang pada sampai hari ini kita sebagai hamba Allah tidak mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang kadang setiap hambanya hampir lupa dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu diantaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Nikmat sehat, kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa ikut menjalankan puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan ketika kita diberi nikmat kesempatan, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada Ramadan tahun ini. Nah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah diberikan kepada kita, belum lagi Allah memberikan nikmat rizki yang lain. Nikmat telah dicukupkan kebutuhan kita, telah diberikan anak-anak yang soleh di samping kanan kiri kita. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, hendaklah kita mensyukuri bersama dengan apa yang Allah berikan. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita dengan mengucapkan kalimat tahmid atau alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, wujud kesyukuran kita yang kedua bisa kita dengan mengaplikasikan kesyukuran kita kepada orang lain, yaitu kita dengan berbagi atau kita membagikan sedikit rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang lain. Terutama pada kesempatan ini atau pada bulan ini adalah bulan Ramadan yang banyak sekali maghfirah yang diberikan Allah kepada hambanya agar manusia itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya menekankan atau saya menghimbau kepada kaum muslimin, marilah kita perbanyak bersedekah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sedekah itu sendiri adalah kita memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa kita mengharapkan imbalan. Sedekah di sini yang akan kami sampaikan bukan semata dengan memberikan harta atau benda yang kita miliki. Karena apa? Sedekah yang disampaikan di sini adalah sangat kompleks, atau siapapun bisa melakukan sedekah. Ketika sedekah itu dipersepsikan dengan harta atau benda, maka banyak orang yang akan mengatakan bahwa pada kesempatan ini kebutuhanku lagi banyak, aku tidak mungkin memberikan sedekah kepada orang lain. Aku baru sempit rezekiku hari ini sehingga tidak mungkin berbagi kepada orang lain. Wong aku buat makan aja baru cukup, baru buat bisa makan, bagaimana aku berbagi dengan orang lain? Nah, bukan hanya sampai di sini. Karena apa? Bersedekah itu yang pertama bisa dengan harta benda. Ketika kita mampu, ketika kita ada rezeki yang lebih, maka kita memberikan harta kita kepada orang lain yang kita miliki. Yang kedua, ketika kita dalam kondisi sempit untuk hartanya, ataupun kita dalam kondisi kita tidak bisa memberikan atau mensedekahkan harta yang kita punya karena ketidakadaan dari harta itu, maka kita bisa bersedekah dengan yang lain, yaitu dengan beramal soleh atau beramal baik kepada orang lain. Amal baik itu atau amal soleh itu
bisa kita dengan selalu mengucapkan kalimat thayyibah atau dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari dengan waktu yang telah Allah berikan, dengan waktu atau dengan kesempatan yang ada, waktu senggang, sempatkanlah kita untuk berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah. Kalaupun tidak bisa dengan yang pendek, bisa dengan yang ringan-ringan, karena berzikir itu adalah ringan di lisan tapi berat pada timbangan di akhirat nanti. Itu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal atau amal kebaikan yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal kebaikan yang bisa kita lakukan kepada hamba Allah yang lain, yaitu kita dengan meringankan bebannya, ataupun kita bisa dengan pikiran kita yang kita bisa ketika di rumah tangga kita ada tertimpa masalah atau tertimpa musibah, siapa tahu kita bisa membantu meringankan dengan memberikan motivasi, dengan memberikan dukungan sifatnya secara material ataupun secara spirit, memberi dukungan, ataupun kita memberikan apa yang kita ada, yang kita bisa kepada orang lain. Karena amal kebaikan itu bisa dengan berupa pikiran atau tenaga yang kita bisa. Kemudian yang ketiga yaitu ada sedekah yang ringan kita kepada hamba Allah yang lain, yaitu dengan tersenyum atau bersenyum. Karena tersenyum atau bersenyum itu sendiri adalah merupakan sedekah yang kita berikan. Ini adalah sesuatu hal yang ringan yang bisa kita lakukan, karena dengan bersenyum itu adalah kita sudah berbuat ramah kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan merasa nyaman ketika berada di samping kita. Tapi perlu diingat, jangan senyum-senyum sendiri dan senyum di sembarang tempat, karena itu sudah akan membedakan arti sehingga kita dinilai negatif dari apa yang kita berikan. Dalam hadis kecil, dalam hadis pendek itu disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, tabassumuka fil wajhi akhika sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Hal ini akan membuat orang lain lebih senang ketika kita berjumpa, kita bersenyum, walaupun pada saat sekarang ini kita selalu memakai masker, tapi ketika kita tersenyum akan terlihat dari raut wajah yang lain atau dari panca indera yang lain, kelihatan dari mata, kelihatan dari dahi, itu bahwa kita saat itu baru tersenyum. Jangan khawatir, tersenyum dan tidak memakai masker pun akan tampak. Itulah kebaikan kita kepada orang lain. Dalam hadis kecil juga, hadis pendek juga disebutkan bahwa berbaik-baiklah kita kepada orang lain, karena sesungguhnya kebaikan itu adalah penolong bagimu. Atau dalam hadis yang sering disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bahwa ternyata kita itu hendaklah menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Dalam bersedekah ini, kita sebagai orang Jawa, karena kita hidup di Jawa, terutama di Temanggung ini, bahwa orang Jawa itu mengatakan kita ojo duwe watek seneng wenehi. Seneng wenehi itu berarti tangan kita berada di bawah. Tapi duwe watek seneng menehi berarti tangan kita itu berada di atas. Nanging ketika atau nanging nalika diwenehi ojo nglarake ati, atau ketika diberi hendaklah menyenangkan hati. Dalam ungkapan Jawa ini bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Namun ketika tangan kita berada di bawah, maka hendaklah kita jangan menyakiti orang yang tangannya di atas. Ketika kita diberi, hendaklah menyenangkan hati. Ucapkan terima kasih kepada orang yang memberi, karena mengucapkan terima kasih itu adalah wajib bagi orang yang menerima.
sama halnya dengan kita menjawab salam. Jadi ketika orang lain memberi kepada kita, orang yang diberi hendaklah mengucapkan terima kasih kepada orang yang diberi, orang yang memberi. Karena apa? Orang yang memberi ini walaupun tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan, tapi bagi yang menerima itu mengucapkan terima kasih. Jamaah rahimakumullah, pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasalil hambati ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 26:1 ini, Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain, dan itu adalah janji Allah, bukan janji manusia. Sehingga barang siapa yang mau menyedekahkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, maka Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Dalam surat Ali Imran ayat 134, dalam penggalan suratnya itu, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dalam surat Ali Imran ayat 134 ini, bahwa orang-orang yang menyedekahkan atau menginfakkan hartanya atau apa yang dia bisa dalam kondisi apapun, dalam waktu luang, dalam waktu sempit, maka dia akan menafkahkan, menginfakkan apa yang ia bisa dan apa yang ia punya. Ini adalah termasuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang muttaqin. Dia tetap akan memberikan sedekahnya, menginfakannya dalam kondisi apapun. Itu jamaah rahimakumullah, bahwa dalam beberapa hal sedekah yang harus kita berikan ternyata tidak berupa harta atau benda saja, sehingga ada beberapa hal yang memang bisa menjadikan nilai sedekah di mata Allah, yaitu dengan berakhlak mulia, dengan mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dengan sedekah yang dengan kebaikan yang ikhlas. Itu adalah ada 3 yang tadi saya sampaikan, bahwa 3 amal soleh yang memperberat timbangan di akhirat. Itu ada 3. Yang pertama tadi saya sampaikan akhlakul karimah. Yang kedua yaitu kalimat thayyibah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat yang sangat ringan di lidah namun sangat berat di timbangan, juga sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu sedekah dengan baik dan ikhlas. Kita menyedekahkan apa yang kita punya dengan ikhlas, karena mungkin sedekah itu pun tidak tiba-tiba dengan ikhlas, berawal dari keterpaksaan, terpaksa memberi, terpaksa memberi. Ketika keterpaksaan itu terus berlanjut 1, 2, 3 atau sampai beberapa kali, keterpaksaan ini akhirnya menjadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan bersedekah, maka dia akan merasakan nikmatnya bersedekah. Karena apa? Ketika kita memberikan 100 rupiah, kita memberikan 1000 rupiah, maka dia akan merasakan orang yang diberi ini diringankan bebannya oleh orang lain.
marilah kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rahimakumullah, kita selalu mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan dalam surat Ibrahim ayat 7, dalam potongan suratnya, penggalan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwa jangan sampai kita diazab oleh Allah karena kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang bersedekah, sedikit dari tentang bersedekah. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.